Mampukah skuad pelapis Indonesia memutus kutukan puasa gelar 6 tahun di Thailand Open 2026 saat menghadapi tembok raksasa dari Tiongkok dan India? Halo Sobat Badminton semua, kembali lagi bersama kami yang akan membedah persiapan tim Merah Putih menjelang turnamen bergengsi Thailand Open 2026. Turnamen level Super 500 ini akan segera digelar di Nimibut Stadium Bangkok, mulai hari Selasa tanggal 12 Juni 2026. Tapi ada yang berbeda kali ini, karena Indonesia tidak menurunkan kekuatan penuh setelah perjuangan melelahkan di Thomas dan Uber Cup 2026 kemarin. Benar sekali, ini menjadi momen yang sangat krusial sekaligus penuh tantangan bagi tim kita. Sebagian besar pemain elit yang menjadi tulang punggung kita di kejuaraan beregu kemarin memilih untuk menarik diri guna menjalani masa pemulihan fisik yang intensif. Jadi, panggung Thailand Open 2026 ini akan menjadi ladang pembuktian sesungguhnya bagi para pemain pelapis dan pemain muda untuk menunjukkan taring mereka di level internasional yang sangat kompetitif. Tapi jujur saja, kita harus realistis melihat sejarah kita di Thailand. Indonesia datang ke Bangkok dengan bayang-bayang rekor yang kurang mengenakan. Berdasarkan catatan sejarah, tim Merah Putih sudah cukup lama mengalami puasa gelar di ajang Thailand Open ini. Terakhir kali kita melihat bendera Merah Putih berkibar di podium tertinggi adalah pada edisi tahun 2020, lewat aksi ganda putri legendaris kita Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Bayangkan, sejak saat itu hingga edisi tahun 2025 kemarin, belum ada satupun wakil Indonesia yang mampu melanjutkan estafet juara di turnamen ini. Ini adalah penantian panjang selama 6 tahun yang sangat menyesakan dada bagi para pecinta bulu tangkis di tanah air. Melihat peta kekuatan yang ada sekarang, ancaman irgelar itu tampak sangat nyata di depan mata kita, apalagi dengan absennya jajaran pemain peringkat 10 besar dunia. Betul, rintangan yang dihadapi sangatlah terjal. Jika para wakil yang dikirimkan tidak segera berbenah dan meningkatkan level konsistensi mereka di lapangan, misi memutus kutukan 6 tahun tanpa gelar ini bisa kembali berakhir dengan kegagalan yang pahit. Namun, di balik awan mendung itu, masih ada secercah harapan dari para darah muda kita. Sektor tunggal putri misalnya, akan mengandalkan dua Srikandi muda yang tampil menjanjikan di Uber Cup lalu, yaitu Thalita Wirjawan dan Kadek Dinda. Penampilan mereka di Uber Cup memang memberikan angin segar ya. Thalita Ramadhani Wirjawan yang menjadi unggulan keempat di babak kualifikasi akan menghadapi Tet Hartuzar dari Vietnam. Sementara itu, Kadek Dinda Amartya Pratiwi harus berjuang keras melawan unggulan ketiga asal Taiwan, Pai Yupo. Keduanya diharapkan mampu menjaga momentum positif dan memberikan kejutan besar bagi pemain-pemain unggulan dari negara lain yang lebih senior. Beralih ke sektor ganda putra, harapan kita tertumpu pada pasangan profesional yang performanya sedang stabil, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani. Mereka menjadi unggulan kedua dan di babak 32 besar akan menunggu pemenang dari babak kualifikasi. Selain itu, ada juga kombinasi menarik antara senior dan junior, yakni Muhammad Rian Ardianto yang berpasangan dengan Rahmat Hidayat. Sebagai unggulan ke-8, mereka akan langsung berhadapan dengan wakil Malaysia, Chia Weiji dan Theo Ii. Pertandingan Rian dan Rahmat ini pasti akan sangat menarik untuk disimak. Namun, kabar yang paling mengejutkan datang dari drawing tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting harus langsung bertemu dengan tembok raksasa asal Tiongkok yang merupakan unggulan pertama, Shi Yuqi. Di babak 32 besar, ini benar-benar drawing maut yang harus dihadapi Ginting sejak awal turnamen. Bisakah Ginting melewati hadangan berat ini? Tidak hanya Ginting yang menghadapi drawing berat, pasangan ganda putra muda kita, Bagas Maulana dan Muhammad Putra Erwiansyah juga harus langsung menantang unggulan pertama asal India, Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Ini adalah ujian mental yang luar biasa berat bagi pemain muda kita untuk membuktikan kapasitas mereka melawan pemain kelas dunia di babak pertama. Benar-benar misi yang hampir mustahil di atas kertas. Tapi jangan lupakan sektor ganda campuran. Ada pasangan muda Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu yang menjadi unggulan keempat. Mereka akan berhadapan dengan wakil tuan rumah, Ratchapol Makassar Sitohorn dan Natamon Laiswan. Selain itu, ada juga pasangan senior-junior lainnya, Bobby Setiabudi dan Melati Daiva Oktavianti, yang akan menantang unggulan ketiga dari Hong Kong, Tang Junman dan Se Ying Sweat. Semua sektor benar-benar dikepung oleh para pemain unggulan. Di sektor tunggal putra lainnya, kita juga menantikan aksi Mohzaki Ubaidillah yang akan berhadapan dengan pemain Thailand, Panichapon Teraratsakhul, serta Pradiska Bagas Sujiwo yang akan melawan Yushi Tanaka dari Jepang. Ini adalah panggung emas bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelapis, melainkan masa depan bulu tangkis Indonesia yang siap meledak di panggung dunia selevel Super 500 ini. Dan di ganda putri, ada Apriani Rahayu yang kali ini berpasangan dengan Lani Triamayasa
Sari. Mereka akan menghadapi wakil Taiwan Yi In Xie dan Teng Chun Sun. Sementara pasangan muda Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinara Nastine akan bertemu dengan unggulan ketujuh asal Malaysia, Ong Shi Yi dan Carmen Ting. Mampukah kombinasi baru dan darah muda ini memberikan kejutan di tengah keraguan publik? Pertanyaannya sekarang, apakah dengan skuad yang didominasi pemain muda dan pelapis ini, Indonesia bisa membawa pulang gelar juara dari Bangkok? Ataukah kita harus kembali gigit jari melihat negara lain berpesta di podium tertinggi? Tantangan ini sangat berat, tapi dalam bulu tangkis, apapun bisa terjadi di atas lapangan jika semangat juang tidak pernah padam. Kita semua tentu berharap ada keajaiban yang tercipta di Mimibut Stadium nanti. Kita harus memberikan dukungan penuh kepada mereka. Meskipun secara peringkat dan pengalaman mereka mungkin kalah, namun semangat juang para pemain muda Indonesia seringkali menjadi senjata yang mematikan. Mari kita kawal perjuangan mereka mulai dari hari pertama kualifikasi hingga partai final nanti. Semoga Thailand Open 2026 ini menjadi titik balik kebangkitan prestasi bulu tangkis kita di negeri Gajah Putih. Betul sekali. Semoga kutukan 6 tahun itu benar-benar berakhir kali ini. Terima kasih Sobat Badminton sudah menyimak analisis Drawing Maut Thailand Open 2026 ini. Jangan lupa untuk terus pantau perkembangan berita bulu tangkis terbaru hanya di kanal kesayangan kita ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga untuk kita semua. Merdeka! Sampai jumpa kembali kawan-kawan pecinta bulu tangkis tanah air. Mari kita doakan yang terbaik bagi seluruh punggawa merah putih yang bertanding. Apapun hasilnya nanti, mereka tetaplah pahlawan olahraga kita yang luar biasa. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat mendukung Indonesia dimanapun berada. Bangkitnya Srikandi Muda Bulu Tangkis Indonesia yang berhasil menyabet medali perunggu di Piala Uber 2026 menjadi awal kejayaan regenerasi yang sangat dinantikan. Halo Sobat Bulu Tangkis, selamat datang di channel kita yang selalu memberikan informasi paling segar dan membanggakan dari dunia tepuk bulu internasional. Hari ini, kita punya kabar luar biasa hebat yang memberikan harapan besar bagi masa depan bulu tangkis putri Indonesia. Benar sekali. Langkah tim Uber Indonesia di ajang Piala Thomas dan Uber 2026 di Horsens, Denmark memang terhenti di semifinal. Namun, medali perunggu yang mereka bawa pulang bukan sekedar medali biasa, melainkan sinyal kuat bahwa regenerasi pemain putri kita mulai menunjukkan taringnya. Ini menarik untuk dibahas, karena target awal dari pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI memang hanyalah menembus babak 4 besar. Jadi, raihan medali perunggu ini sudah sesuai dengan rencana besar dan target realistis yang dicanangkan sejak awal tahun 2026. Betul, dan yang membuat pencapaian ini spesial adalah bagaimana para pemain muda diberikan kepercayaan penuh panggung besar level dunia. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian menyebutkan bahwa hasil di Piala Uber 2026 ini menjadi modal krusial untuk membangun kekuatan tim putri Indonesia. Saya sangat setuju. Eng Hian menekankan bahwa perjuangan keras dan semangat pantang menyerah para atlet sepanjang turnamen sangatlah luar biasa. Mereka tidak terlihat gentar saat harus menghadapi lawan tangguh yang secara peringkat dunia jauh lebih diunggulkan dan memiliki pengalaman lebih banyak. Kalau kita lihat kualitas permainan mereka di lapangan, terlihat ada perkembangan signifikan, baik segi teknis pukulan, strategi penempatan bola, maupun mental bertanding yang sekarang terlihat jauh lebih stabil. Ini adalah catatan positif penting di tengah upaya serius PBSI melakukan akselerasi regenerasi skuad putri. Tapi kita harus ingat bahwa PBSI tidak mau cepat puas begitu saja. Eng Hian secara tegas memberikan pernyataan bahwa raihan medali perunggu ini belum menjadi titik akhir dari proses pembenahan yang sedang mereka lakukan. Justru, hasil ini adalah bahan evaluasi berharga untuk meningkatkan daya saing tim kita. Evaluasinya pun kabarnya akan dilakukan secara detail dan mencakup banyak aspek, mulai dari teknis permainan, strategi komunikasi di lapangan, hingga kesiapan fisik serta ketahanan mental para atlet yang harus terus diasah agar mereka tidak canggung saat bertemu dengan pemain elit dunia lainnya di masa mendatang. Sangat betul sekali. PBSI memang menginginkan agar para atlet muda memiliki kapasitas untuk mengikuti program akselerasi prestasi. Tujuannya sangat jelas, yaitu agar mereka mampu tampil kompetitif secara konsisten di setiap turnamen tingkat elit dunia dan tidak hanya menjadi pelengkap saja di babak-babak awal.
Semangat membara dari Serikandi muda kita saat bertanding di Denmark kemarin membuktikan bahwa Indonesia tidak akan pernah kehabisan bakat luar biasa. Meskipun perjuangan mereka terhenti di semifinal, namun performa individu dari pemain muda kita seringkali mencuri perhatian dan pujian dari para komentator internasional. Bayangkan kawan-kawan, pemain yang usianya baru menginjak belasan tahun sudah harus memikul beban berat sebagai pemain tunggal kedua atau ganda utama di ajang sebesar Piala Uber. Tekanan mentalnya pasti luar biasa dahsyat. Tapi hebatnya, mereka berhasil melaluinya dengan kepala tegak dan memberikan perlawanan yang sangat sengit. Itulah yang disebut sebagai proses pembentukan karakter juara. Eng Hian memahami bahwa jam terbang di level tertinggi adalah kunci utama. Dengan memberikan kesempatan tampil di ajang bergengsi seperti Piala Uber ini, mental bertanding mereka akan jauh lebih cepat matang dibandingkan jika hanya berlatih di pelatnas. Keberhasilan mencapai babak semifinal ini juga memberikan suntikan kepercayaan diri bagi seluruh anggota tim putri Indonesia. Mereka sekarang sadar sepenuhnya bahwa mereka memiliki potensi besar untuk bersaing secara sejajar dengan negara raksasa bulu tangkis dunia lainnya seperti Tiongkok, Jepang, atau Korea Selatan. Dan jangan sampai kita lupakan dukungan luar biasa dari para penggemar setia bulu tangkis Indonesia yang tidak pernah surut. Meskipun jarak Denmark dan Indonesia sangat jauh, namun gaung dukungan masif di media sosial tetap bisa dirasakan langsung oleh para atlet yang sedang berjuang di sana. Nah, sobat bulu tangkis semua, apa pendapat kalian mengenai performa tim Uber Indonesia kita kali ini? Apakah kalian setuju bahwa regenerasi pemain putri kita saat ini sudah berada di jalur yang benar? Jangan lupa tuliskan semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Benar, kita semua tentu menaruh harapan besar semoga prestasi medali perunggu ini bisa menjadi batu loncatan untuk meraih gelar juara yang lebih prestisius lagi di masa mendatang. Mari kita terus berikan dukungan terbaik bagi perjuangan atlet putri kebanggaan bangsa di turnamen besar selanjutnya. Terutama untuk program akselerasi prestasi yang disebut oleh Eng Hian tadi. Kita semua tentu ingin melihat kembali banyak pemain putri Indonesia yang bisa bertengger di peringkat 10 besar dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Optimisme tinggi itu harus selalu kita jaga. Dengan proses evaluasi yang jujur ditambah program pembinaan yang makin kuat, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Piala Uber akan kembali pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Baiklah Sobat Bulu Tangkis, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai raihan prestasi membanggakan Serikandi Muda Indonesia di ajang Piala Uber 2026. Tetaplah bersemangat dalam mendukung kemajuan olahraga kita dan salam olahraga untuk kita semua. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Tetaplah mendukung bulu tangkis Indonesia agar selalu bisa berjaya di kancah internasional. Terima kasih banyak sudah menonton video kami sampai selesai.